Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita dari rangkaian pembahasan tentang adab berinteraksi dengan Al-Quran yang kita ambil dari kitab Al-Wajiz fi Adab Syar'iyyah karya Syekh Al-Wad'ani hafizahullahu ta'ala, dan kita mengambil bab khusus bagaimana adab berinteraksi dengan Al-Quran. Alhamdulillah, di pertemuan sebelumnya kita sudah sampai di poin yang ke-10 ya. Sekarang kita masuk di poin yang ke-11. Di pembahasan sebelumnya kita sudah membahas bahwasanya adab yang paling penting terhadap Al-Quran meliputi bagaimana keimanan kita terhadap Al-Quran, kemudian bagaimana interaksi kita, bacaannya, hafalannya, ya. Dan sekarang kita akan membahas di antara adab terhadap Al-Quran adalah mengamalkannya. Dan di antara bentuk pengamalan terhadap Al-Quran adalah menjadikan Al-Quran sebagai hukum. Di sini di poin ke-11 penulis mengatakan al-ihtikamu ilal Qur'anil Karim waruju' ilaih wa ja'alahu huwal masdar al-asasu litashri' fi kulli syu'unil hayah al-i'tiqadiyah wal amaliyah. Al-ihtikam, kita berhukum kepada Al-Quran Al-Karim, kembali kepadanya, kemudian menjadikan Al-Quran sebagai rujukan dasar, rujukan asas dalam pensyariatan, dalam seluruh kehidupan kita, baik yang berhubungan dengan keyakinan maupun yang berhubungan dengan amalan perbuatan. Jadi di antara adab terhadap Al-Quran adalah segala aspek kehidupan kita, ya, baik itu akidah kita, iman kita, amaliyah kita, ibadah kita, sumber hukumnya diambil dari Al-Quran. Tidak boleh kita punya keyakinan tertentu yang keyakinan tersebut bukan berasal dari wahyu. Tidak boleh kita melakukan amalan kalau Al-Quran dan hadis tidak memerintahkan atau tidak mengizinkan. Tidak boleh kita berucap dan bertindak tanpa didasari dengan ilmunya. Dan ilmu paling besar di dalam agama kita adalah ilmu yang berasal dari Al-Quran, As-Sunnah, dan pemahaman para sahabat. Jadi berhukum dengan Al-Quran, wal ihtida bihadyihi, menjadikan petunjuk dengan petunjuknya. Fahuwa an-nurul mubin, Al-Quran adalah cahaya yang jelas. Wal kitabul hakim, kitab yang penuh dengan keadilan, kebijaksanaan. Wabihi, dengan Al-Quran
salahul ummah qadiman wa hadithan. Akan tercapainya kebaikan umat, ya, baik masa lampau, sekarang maupun yang akan datang. Nah, di sini dilihat di ungkapan terakhir dari penulis, wabihi. Biasanya dengan di dalam bahasa Arab, kalau ada sesuatu yang didahulukan berupa harap jar, wabihi mengandung makna pembatasan. Kalau kita bahasakan, hanya dengan Al-Quran, tidak dengan yang lain. Hanya dengan Al-Quran, maka kebaikan umat di zaman dulu, zaman sekarang, dan yang akan masa datang, di masa yang akan datang, itu akan tercapai. Jadi tidak ada kebaikan pada sebuah umat, pada umat tertentu, kecuali dengan Al-Quran. Ya. Makanya sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu an mengatakan, beliau teringat hadis Nabi SAW bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengangkat suatu kaum karena sebab Al-Quran, yakni mereka beriman, mengamalkan, menjadikan hukum, sehingga Allah angkat derajatnya. Kemudian Allah merendahkan kaum yang lain dengan Al-Quran. Allah merendahkan suatu kelompok dengan Al-Quran karena mereka menelantarkan Al-Quran. Maka nanti di poin berikutnya ada ancaman bagi orang yang menelantarkan Al-Quran. Ya. Kemudian ada juga ulama, kalau tidak salah Imam Malik, ya, rahimahullah, beliau mengatakan tidak akan beres kondisi suatu umat kecuali dengan sesuatu yang dahulu membereskan kondisi umat terdahulu. Setiap umat beres keadaannya, bagus kondisinya, karena mereka dekat dengan Al-Quran. Dekat di sini baik keimanannya, interaksinya, bacaannya, hafalannya, juga pengamalannya. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna hadzal Qur'an", bahwasanya Al-Qur'an ini yahdi lillati hi aqwam, menunjuki kepada jalan yang paling lurus. Di sini dikatakan aqwam, paling lurus. Tidak ada jalan yang lebih lurus daripada petunjuk Al-Qur'an. Makanya dikatakan oleh para ulama, barang siapa yang mencari jalan selain dari Al-Quran, mencari petunjuk selain dari petunjuk Al-Quran, maka dia akan tersesat. Siapa yang mencari petunjuk selain dari Al-Quran, maka dia akan tersesat. Baik. Kemudian kalau kita ingat juga, di antara makna Shiratal Mustaqim yang dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Imam Ibnu Katsir rahimahullah, yang dimaksud dengan Shiratal Mustaqim maknanya kembali kepada beberapa perkara. Shiratal Mustaqim adalah agama Islam. Shiratal Mustaqim adalah Al-Quran. Shiratal Mustaqim adalah sunnah. Shiratal Mustaqim adalah Abu Bakar dan Umar. Maksudnya pemahaman para sahabat yang diwakili oleh dua sahabat yang mulia, yaitu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Sehingga ketika kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjuki kami ke jalan yang lurus, maka di dalam doa tersebut terkandung makna, ya Allah bimbing kami agar kami bisa mengambil petunjuk dari Al-Quran. Ya Allah bimbing kami agar kami bisa menjadikan Al-Quran ini sebagai petunjuk dalam kehidupan kami. Al-Quran menunjuki ke jalan yang paling lurus. Wa yubashshirul mu'minin,
dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Apa kabar gembiranya? Nanti akan dijelaskan. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dulu siapa orang yang beriman. Orang yang beriman yang dimaksud adalah alladzina ya'maluna sholihah. Alladzina ya'maluna sholihat, yaitu orang-orang yang mengamalkan amalan-amalan soleh. Orang beriman yaitu orang-orang yang melakukan amal soleh. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, sebuah amal dikatakan sebagai amal soleh, dianggap amalan itu amalan soleh kalau memenuhi dua syarat. Pertama, niatnya ikhlas. Kedua, pelaksanaannya sesuai dengan contoh dari Nabi Muhammad SAW. Jadi amal soleh, ya, ini harus terpenuhi dua syarat. Pertama, ikhlas. Yang kedua, ittiba. Baru amalan itu dikatakan amal soleh. Adapun jika seorang beramal, kemudian motivasinya, niatnya, ada niat selain Allah, maka tidak dikatakan amal soleh. Atau dia tidak mengikuti Rasulullah, maka itu pun tidak dianggap sebagai amal soleh. Kaitannya dengan hal ini, para ulama membagi manusia ke dalam beberapa kelompok. Yang pertama, ada yang ikhlas, ada yang ikhlas dan ittiba. Yang kedua, ada yang ikhlas, tidak ittiba. Ya. Yang ketiga, dia tidak ikhlas, tapi ittiba. Kemudian yang keempat, tidak ikhlas dan tidak ittiba. Ya. Maka orang yang pertama itu akan diterima amalannya, dan orang yang kedua, ketiga, dan keempat dia tidak akan diterima. Artinya amalannya tertolak karena dua syarat ini harus terpenuhi. Baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada orang-orang beriman yang mereka mengamalkan amal soleh. Apa yang dikabarkan atau kabar gembira apa yang akan mereka dapatkan? Annalahum ajran kabira, bahwasanya bagi mereka pahala yang besar. Pahala yang besar karena mereka sudah beriman, pahala yang besar karena mereka beramal soleh, pahala yang besar karena mereka menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Sehingga di sini bisa kita lihat Al-Quran akan membawa manusia kepada kebahagiaan. Bahagia yang besar, yaitu mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi itu poin yang ke-11. Kita menjadikan Al-Quran sebagai hukum, sumber hukum dalam kehidupan kita. Baik akidah kita, amalan kita, bahkan segala aspek kehidupan. Kehidupan bernegara, bermasyarakat, berinteraksi dengan orang lain, Al-Quran sudah tibyana likulli syai', menjelaskan segala sesuatu, komplit. Tinggal kita bagaimana mempelajarinya. Sehingga kalau kita tahu perkara ini, maka kita tidak akan cukup
kalau hanya baru belajar cara membaca Al-Quran, baru belajar menghafal Al-Quran. Oke, belajar membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, itu sebuah kebaikan. Dan itu tangga menuju hal lain yang lebih besar, yaitu pengamalannya, pemahamannya, tadaburnya. Ya. Baik. Yang ke-12, al-hadar, hati-hati. Ya. Hati-hati, hati-hati min hajril Qur'anil Karim, dari meninggalkan Al-Quran. Istilahnya menghajar Al-Quran. Ya. Gimana di sana? Sinyalnya masih ada kendala? Sudah aman sinyalnya? Baik. Terkait menghajar Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjelaskan di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Furqan. Al-Furqan ayat ke-30. Jadi terkait hajar Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam surah Al-Furqan ayat ke-30. Surah Al-Furqan ayat ke-30 ini jadi dalil yang sangat jelas. Sangat jelas yang menjelaskan, menerangkan ancaman berbahaya yang akan diterima oleh orang yang meninggalkan Al-Quran. Ya. Baik. Kita tahu nanti di akhirat Al-Quran akan menjadi satu dari dua kemungkinan. Pertama, akan membela kita, menolong kita, ya, menjadi pembela dan penolong, berikan syafaat kepada ahlinya, kepada sahibnya. Itu kemungkinan yang pertama. Hujjatun laka, pembela bagimu. Kemungkinan yang kedua, Al-Quran akan menuntut kita. Hujjatun alaik, yang akan menuntutmu. Ya. Kita berharap Al-Quran itu menjadi syafaat, membela kita, menolong kita, terutama di kondisi hari kiamat, kondisi yang tidak ada orang yang peduli sama kita. Ya, keluarga, teman, orang lain apalagi, tidak ada yang peduli sama kita. Yang akan peduli itu amal soleh kita, di antaranya Al-Quran. Ya. Atau tadi Al-Quran akan menuntut kita. Ya. Kita tidak berharap Al-Quran jadi penuntut kita. Nah, di sini di dalam surah Al-Furqan ayat 30, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, bahkan Allah mengatakan waqala Rasul. Rasul berkata. Rasul di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau berkata, ada yang menyebutkan nanti di hari kiamat,
di akhirat. Jadi perkataan ini beliau ucapkan kelak nanti di akhirat. Apa yang beliau ucapkan? Ya Rabb, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Bahwasanya kaumku, berarti umat Nabi Muhammad SAW, menjadikan Al-Quran sesuatu yang ditinggalkan. Lihat, banyak orang yang mengklaim atau berharap nanti dapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW, dapat syafaat dari Al-Quran. Tapi justru nanti malah diadukan. Karena sebab apa? Karena sebab menelantarkan Al-Quran, meninggalkan Al-Quran. Makanya hati-hati, jangan sampai kita meninggalkan Al-Quran. Ya. Di sini dikatakan hati-hati meninggalkan Al-Quran bi ayyin naw'in min anwa'il hajar, dengan jenis apapun dari jenis-jenis meninggalkan. Ya. Misalnya dengan tidak membacanya. Yang pertama ya, tidak membaca, tidak mau membaca. Kemudian tidak mengamalkannya. Tidak mengamalkannya. Kemudian tidak menadaburinya. Kemudian tidak memahami, tidak memahaminya, tidak mengetahui maknanya, tidak mengetahui maknanya, meninggalkan berhukum dengannya, menjadikan dalil, berhukum, tidak berhukum, dan tidak menjadikan dalil, tidak menjadikan sebagai obat, tidak berobat dengan Al-Quran, min amradil qulub wal abdan, dari penyakit-penyakit hati dan fisik. Di sini beliau membawakan beberapa bentuk meninggalkan Al-Quran. Satu, tidak membacanya. Ada orang yang dia membaca Al-Quran hanya dalam sholatnya saja, yaitu Al-Fatihah atau surah pendek. Selain itu nggak ada lagi yang dia baca. Nah ini, kalau hal tersebut menimpa kita, kita harus curiga. Curiga kepada diri kita. Curiga, benar nggak sih kita ini cinta kepada Allah? Tidak mengamalkan yang kedua. Yang ketiga, tidak menadaburi. Yang keempat, tidak memahami. Yang kelima, tidak berhukum. Yang keenam, tidak berobat. Nah, ini hati-hati dari hal ini. Ungkapan ini senada dengan yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim. Ya. Beliau menjelaskan tentang macam-macam hajar. Ya. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, macam-macam hajar Quran meliputi, pertama, tidak mau mendengarkan dan tidak mau beriman. Ini dulu orang-orang kafir, orang-orang yang mendustakan Al-Quran dahulu, sampai mengatakan, la tasma'u lihadzal Quran, janganlah kalian mendengar Al-Quran ini.
wal ghaufi, dan buatlah lalai orang lalai dari Al-Quran, jauhkan dari Al-Quran. La'alakum taglibun, kata orang kafir, agar kalian bisa mengalahkan kaum mukminin. Ya. Jadi upaya menjauhkan kaum mukminin, kaum muslimin dari Al-Quran itu bagian dari rencana atau makar orang kafir sejak dahulu. Orang kafir di zaman Nabi Muhammad SAW sudah berusaha untuk itu. Mereka sendiri tidak mau mendengarkan Al-Quran karena memang tidak percaya. Lalu mereka membuat hal-hal yang melenakkan kaum muslimin dari Al-Quran. Itu yang pertama, kata Ibnu Qayyim. Yang kedua, tidak mengamalkannya. Walaupun dia baca, walaupun dia iman, tapi tidak mau mengamalkan. Ya. Yang ketiga, tidak menjadikan Al-Quran sebagai hukum. Yang keempat, tidak menadaburinya, tidak memahaminya, dan tidak ada niat, tidak ada rasa ingin tahu terhadap maknanya. Kemudian yang kelima, tidak berobat dengan Al-Quran. Dan yang keenam, adanya rasa berat dalam hati untuk menerima Al-Quran. Ini bentuk hajar. Ya. Baik, itu hajar Al-Quran dari, atau penjelasan dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Kemudian ada juga fatwa dari Lajnah Daimah, Komite Fatwa Saudi Arabia, nomor 8844. Biasanya di fatwa di Arab Saudi itu ada nomornya. Kata Lajnah Daimah, terkadang manusia meninggalkan Al-Quran dengan tidak beriman kepada Al-Quran. Terkadang tidak mau mendengarkannya. Terkadang juga dia beriman tapi tidak mempelajarinya, tidak mau mempelajarinya. Terkadang juga dia mempelajarinya tapi malas membacanya, tidak mau membacanya. Terkadang dia membaca tapi tidak menadaburi. Terkadang dia menadaburi tapi tidak mengamalkan, tidak menghalalkan yang halal menurut Al-Quran, tidak mengharamkan yang haram menurut Al-Quran, tidak berhukum dengan Al-Quran, tidak berobat dengan Al-Quran, baik penyakit hati maupun penyakit fisik. Maka kata Lajnah Daimah, kadar dari meninggalkan Al-Quran ini, ya, tiap orang berbeda, tergantung seberapa besar dia meninggalkan Al-Quran tersebut. Hukumnya, kalau seseorang itu tidak beriman secara keseluruhan, berpaling dari Al-Quran, tidak menerima hukum secara keseluruhan, maka dia telah ingkar, kufur kepada Al-Quran. Kalau dia tidak beriman kepada keseluruhan. Ya. Adapun jika dia tidak mengamalkan, misalkan ya, tidak mau membaca, tapi masih iman, dalam hatinya masih percaya ini kalamullah, ini firman Allah, isinya berisi petunjuk yang benar, ya, dia tidak mengamalkan, cuman dia imannya masih ada terhadap Al-Quran tersebut, maka dia dinilai telah bermaksiat. Ya. Kemudian jika dia tidak membacanya, tidak menadaburi, tidak berobat, padahal mampu,
ya, mampu untuk hal tersebut dan dia tidak melakukannya, maka dia terancam dengan azab. Terancam dengan azab. Ya. Atau, nah ini nih yang kebanyakan, dia meninggalkan Al-Quran karena malas. Ya, karena malas. Maka ini berdosa. Sehingga pantas di sini penulis berhati-hati, memberikan kehati-hatian agar tidak menelantarkan Al-Quran, berpaling dari Al-Quran. Di sini disebutkan di surah Al-Furqan tadi, orang yang meninggalkan Al-Quran akan diadukan oleh Nabi Muhammad SAW kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian ancaman yang lain terdapat di dalam beberapa ayat. Ya. Misalnya orang yang tidak memahami Al-Quran, tidak mau memahami Al-Quran, Allah akan jadikan tutup di dalam hatinya. Allah akan jadikan tutup di dalam hatinya. Ya. Sebagaimana dijelaskan di dalam surah Al-Kahfi ayat 57. Ya. Inna ja'alna ala qulubihim akinnatan ay yafqahuhu wa fi adhanihim waqra. Kemudian di dalam surah Luqman, orang yang berpaling sombong dari Al-Quran, kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Luqman ayat 7, fabashshirhu bi'adzabin alim, berikan kabar kepada dia dengan azab yang pedih. Kemudian Allah juga mengancam dalam surah Toha ayat 124, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka baginya kehidupan yang sempit, yang sulit. Syaitan akan diberikan kekuasaan mengganggu dirinya. Baik. Lalu Nabi Muhammad SAW juga menjelaskan celaan kepada orang yang di dalam dirinya, lisannya, hatinya tidak membaca Al-Quran. Tidak ada dalam lisannya, dalam hatinya Al-Quran. Kata Nabi SAW, innar rajul, sungguhnya seseorang, alladzi laisa fi jawfihi minal Qur'an syai' kal baitil kharib. Seseorang yang di dalam mulutnya, dalam hatinya tidak ada sedikit pun dari Al-Qur'an, kal baitil kharib, seperti rumah yang hancur, rumah tua. Kita lihat, kalau ada sebuah rumah yang lama tidak diisi, maka di dalamnya akan banyak debu, sarang laba-laba, dan lain sebagainya. Kalau kita masuk ke rumah tersebut, mesti nggak nyaman, nggak enak. Ya. Begitupun hati orang yang tidak pernah membaca Al-Quran, dia tidak akan mendapatkan kenyamanan, ketentraman. Maka ketika kita mengalami kesempitan dalam hidup, ya, kita cek, oh ternyata ada dosa yang kita lakukan. Kita cek ternyata kita kurang dekat dengan Allah. Itu akan melembutkan hati kita. Jadi ini beberapa ancaman orang yang meninggalkan Al-Quran. Sehingga hati-hati. Ya. Mudah-mudahan dengan adanya program, yang mana program tersebut mendekatkan kaum mukminin, kaum muslimin dengan Al-Quran, ini bagian dari amal soleh, amal jariah, menjadikan kaum mukminin, kaum muslimin
dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita pun harus bersyukur ketika kita punya lingkungan yang mana lingkungan tersebut manusianya mencintai Allah Subhanahu wa taala, mencintai Al-Qur'an. Baik. Kemudian poin yang ke-13, oh iya, ada makna yang lebih luas tentang hajar. Jadi hajar itu menurut bahasa artinya memutus sesuatu, meninggalkannya, melupakannya, dan berpaling darinya. Jadi ketika kita memutus hubungan dengan Al-Quran, meninggalkan Al-Quran, melupakan Al-Quran, bahkan berpaling dari Al-Quran, maka kita sudah menghajar Al-Quran. Dan ingat, orang yang menghajar Al-Quran dengan berbagai bentuk atau salah satu bentuk darinya akan terancam dengan bahaya yang besar. Baik. Kemudian yang ke-13, qiraatul Quran ala muhlin. Membaca Al-Quran dengan muhlin wa ta'annin wa tartil. Ya. Ini maknanya satu. Ya. Artinya perlahan. Tidak tergesa-gesa. Ma'at tajwid, yang dibarengi dengan tajwid. Wa i'ta'i kulli harfin haqqahu minal qiraah. Dan memberikan setiap huruf haknya dari bacaan tersebut. Ya. Nah, di sini poin 13, penulis ingin menegaskan di antara bentuk adab kita terhadap Al-Quran adalah membaca Al-Quran sesuai dengan tajwid. Membaca Al-Quran dengan benar, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, yang diriwayatkan secara turun-temurun sampai kepada kita. Ya. Di sini perlu ilmunya. Maka ilmu tajwid merupakan ilmu alat, ilmu yang membantu kita agar kita bisa membaca Al-Quran dengan baik. Ya. Allah Ta'ala berfirman, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan perlahan. Terkait ayat ini, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya menjelaskan, warattilil Qur'ana tartila, maksudnya bacalah Al-Quran ala tamahul, dengan perlahan. Ya, dengan perlahan. Kemudian beliau menyebutkan, kenapa harus perlahan? Kata beliau, karena dengan baca perlahan akan bisa membantu kita untuk memahami dan menadaburi. Dengan perlahan bisa membantu kita untuk tadabur, untuk faham dan tadabur. Lalu kata Ibnu Katsir rahimahullah, dan seperti itulah bacaan Nabi Muhammad SAW. Jadi perlahan itu diantara sifat bacaan Nabi. Jadi selain memudahkan kita untuk faham dan tadabur, tartil juga adalah sifat bacaan Nabi Muhammad SAW. Perlahan. Ya. Tentu perlahan di sini ma'at tajwid, dengan aturan tajwid. Dalam ilmu tajwid, bacaan perlahan selain disebut tartil, disebut juga tahqiq. Ya.
Di tartil ini disebut juga dengan tahqiq, ya. Tartil atau tahqiq. Jadi bacalah Al-Quran dengan perlahan agar kita bisa untuk faham dan merenungkan. Juga kita bisa mencontoh bacaan Nabi, ya. Seperti dalam pembicaraan, ya, dalam ceramah, khutbah, dan lain sebagainya, pidato. Kalau yang menyampaikan hal tersebut dengan perlahan, maka kita bisa faham apa yang disampaikan. Tapi kalau cepat-cepat, bisa difahami, tapi ada juga yang luput, ya. Jadi bacalah Al-Quran dengan perlahan, watajannubul qiraati sari'ah, dan menjauhi bacaan yang cepat. Ini pakai sin artinya cepat. Kalau pakai shin artinya syariat. Hati-hati, ya. Kalau sin sari'ah artinya cepat. Jauhi bacaan yang cepat, allati tukhalifu tartil, yang menyelisihi tartil. Wala tu'til huruf wal kalimat haqqaha minal qiraah, dan tidak memberikan huruf serta kalimat haknya. Jangan seperti itu. Artinya bacanya udah amat cepat, asal-asalan, ya. Kadang seseorang itu kalau diminta baca puisi misalnya, ya, atau diminta yang mengucapkan kalimat yang lain, kadang dibuat sedemikian rupa supaya bagus. Giliran membaca Al-Quran, dia nggak sadar kalau Al-Quran itu satu-satunya ucapan, satu-satunya kalam yang harus diperbagus. Tidak ada ucapan apapun yang paling pantas untuk diperbagus selain Al-Quran. Bahkan ketika kita memperbagus Al-Quran, Allah mengizinkan hal itu. Allah suka hal itu. Allah menyuruh hal itu. Baik. Jadi poin 13 ini pentingnya kita membaca Al-Quran dengan perlahan. Pelajari hukum-hukum tajwid dari mulai yang dasar sampai yang tinggi, ya, dengan kadar yang kita mampu, sampai kita bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Baik, poin ke-14, al-hirsu ala tardidi ma hafidha min al-Quran fi qiyamihi wa qu'udihi wa dhihabihi wa iyabihi, fa inna dhalika a'zamu li ajrih wa aktsaru li hasanatih wa ad'a li thabati hifdhih. Lihat, al-hirsu, hirs itu sebuah kata yang menunjukkan semangat dan serius. Al-hirs itu menunjukkan semangat dan serius. Juga penuh ketelitian. Semangat dan serius. Dalil umum, ihris ala ma yanfa'uk. Kata Nabi SAW, ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangat dan seriuslah kepada perkara yang bermanfaat bagimu. Al-Quran bermanfaat atau tidak? Jelas bermanfaat. Semangat, serius, ya. Ala tardidi ma hafidha, untuk mengulangi apa-apa yang telah dihafal dari Al-Quran. Nah, di sini pembahasan yang lalu kita dianjurkan untuk menghafal Al-Quran, mengulanginya. Bahkan ketika kita mengulangi Al-Quran harus semangat. Karena di antara
aktivitas yang berat, besar godaannya, karena besar pahalanya. Lebih berat dari memikul beban yang berat, memikul batu dan lainnya. Hati dibuat bosan, hati dibuat jenuh, itulah menghafal Al-Quran. Maka kita lawan hal-hal tadi. Kita lawan rasa berat yang dirasa. Kita lawan rasa jenuh. Dengan apa? Dengan semangat. Ingat pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Semangat mengulangi apa-apa yang dihafal. Fi qiyamihi, baik ketika kita berdiri, wa qu'udihi, duduk, dhihabihi wa iyabihi, ketika safar. Di antara yang bisa membakar semangat, ingat hal tersebut, a'dhamu li ajri, besar pahalanya. Wa aktsaru li hasanati, banyak kebaikannya. Ya. Wa ad'a li thabati hifdhi, dan mengokohkan hafalannya. Tiga hal ini agar kita semangat ya. Menghafal Al-Quran otomatis membaca. Mengulangi hafalan otomatis membacanya. Maka ingatlah, membaca Al-Quran, menghafalnya, mengulangi hafalannya, walaupun berat, itu besar pahalanya. Ingat capeknya, lelah letihnya ketika kita membaca atau menghafal Al-Quran, itu tidak secapek, seberat kondisi nanti di akhirat. Kondisi di akhirat lebih berat lagi. Ya. Dan Al-Quran akan datang kepada kita pada kondisi tersebut. Al-Quran akan datang meringankan beban kita nanti di akhirat. Ya. Kalau kita di dunia bisa melawan rasa tadi, rasa bosan, rasa jenuh, Al-Quran akan datang kepada kita. Besar pahalanya, banyak kebaikannya. 1 huruf 10 kebaikan. Kalau diulang-ulang terus, berapa kebaikan yang didapat. Juga mengokohkan hafalan. Hafalan menjadi kokoh. Kokoh itu nempel. Walaupun sifat asli Al-Quran mudah hafal dan mudah lupa kalau tidak dibaca. Sehingga gimana? Hafal, lupa, baca lagi. Nanti hafal lagi. Kita pernah menghafal surah ini, juz ini, lalu lupa. Ya udah baca lagi. Hafal lagi insya Allah. Setelah hafal lagi, lupa lagi. Baca lagi. Ya seperti itulah. Sampai kapan? Sampai wafat. Sampai wafat. Jadi, project bersama Al-Quran itu bukan setahun. Bukan 2 tahun. Bukan 3 tahun. Bukan 5 tahun. Sampai akhir hayat kita. Adapun kita belajar di sebuah tempat setahun, 2 tahun, itu ukuran dunianya saja. Kita diberikan kesempatan belajar di tempat tersebut sekian tahun. Tapi untuk diri kita, ya, Al-Quran itu hendaklah bersama kita selama kita hidup. Ya. Cukuplah jadi sebuah harapan kita ini wafat sebagai pelajar atau pengajar Al-Quran. Ya, di samping ilmu-ilmu yang lain dalam agama kita. Kemudian datang hadis, di sini dibawakan hadis oleh penulis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma,
Bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, la hasada illa fitnatain. Tidak ada hasad. Hasad di sini ghibthah. Hasad di sini ghibthah. Ya. Ghibthah itu rasa ingin kebaikan yang orang lain mengalami kebaikan itu. Kita ingin seperti mereka dalam ketaatan. Ini diperbolehkan. Ya. Dalam hasad ini, terkait hasad, ya, ada beberapa bentuk. Ada yang diperbolehkan, ada yang diharamkan. Dan hasad ini penyakit yang berbahaya terhadap hati manusia. Bahkan kata para ulama, setiap manusia ada rasa hasad ini, tapi beda dalam mengekspresikannya. Kalau orang yang baik, dia segera mengobatinya. Kalau orang jahat, ya dia luapkan. Ya. Contoh, ya, kalau kita melihat saudara kita mendapatkan nikmat, apapun bentuknya, baik nikmat agama, ilmu, amal soleh, atau nikmat dunia, kekayaan, jabatan, dan lain sebagainya, kita melihat saudara kita mendapatkan itu semua. Dalam hati kita akan ada rasa ingin. Maka kalau sekedar ingin saja, itu boleh. Boleh. Kemudian kita ingin banget gitu. Harus gimana? Minta kepada Allah. Dan doakan saudara kita tersebut dengan keberkahan. Semoga Allah memberkahinya, menjadikan ilmunya, hartanya bermanfaat. Doakan. Itu akan terkikis dalam hati kita. Adapun kita minta kepada Allah. Jangan berharap nikmat yang diterima saudara kita itu lenyap, hancur. Sudah, itu sudah bagiannya. Doakan kebaikan. Ikut bahagia. Ya. Dan kita minta kepada Allah. Itu yang Allah ajarkan di dalam surah An-Nisa. Was'alullaha min fadlih. Mintalah kepada Allah dari karunia-Nya. Apalagi melihat saudara kita ilmunya diamalkan, harta, materi dan sebagainya dipakai, dihabiskan untuk taat. Nah, inilah ghibthah namanya. Kita ingin seperti dia dalam kebaikan. Itu diperbolehkan. Ya. Adapun jika kita mendapati saudara kita mendapatkan nikmat, terus kita benci, ya, sekedar benci, itulah hasad. Apalagi kalau ditambah benci plus nikmat tersebut lenyap, ingin lenyap dari saudara kita. Ditambah lagi kita yang berusaha melenyapkannya. Nah, ini lebih bahaya lagi. Ya. Ini lebih berbahaya lagi. Tapi kalau kita melihat saudara kita di sini, tidak ada hasad kecuali pada dua perkara. Artinya dibolehkan. Namanya ghibthah. Kepada siapa? Pertama, rajulun atahullahul Qur'an fahuwa yatluhu ana al-laili wa ana an-nahar. Kepada seseorang yang Allah memberikannya Al-Qur'an. Diberikan nikmat hidayah, bisa membaca Al-Qur'an, bisa menghafal Al-Qur'an. Yang mana orang tersebut fahuwa yatluhu ana al-laili wa ana an-nahar. Dia senantiasa membaca Al-Qur'an sampai tengah malam. Juga di siang hari dia baca. Dalam hati kita, ya Allah, ingin sekali jadi seperti orang itu.
Nah, itu boleh, harus seperti itu. Bukan sekedar, wah itu Masya Allah ya, terus hati kita tidak ada tergerak sedikit pun ingin seperti dia. Kita kadang cemburu kalau orang lain dapat nikmat duniawi, tapi jarang kita melihat atau cemburu ketika melihat orang lain mendapat nikmat agama. Ya. Jadi boleh kepada orang yang Allah berikan Al-Quran, yang rajin baca siang dan malam, kita ingin seperti dia. Kita menganggap, beruntung sekali dia. Ya. Yang kedua, warajulun atahullahu mala. Orang yang Allah berikan harta. Harta berlimpah. Fahuwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Kemudian dia infakkan harta tersebut baik di malam hari maupun siang hari. Malam hari dan siang hari ini kiasan saking seringnya, sehingga dia tidak mengenal waktu. Kapanpun selama ada kesempatan dia berikan. Kita ketika melihat orang lain rajin infak, bersedekah, kita bukan cemburu dengan banyak hartanya dia, tapi kita cemburu karena dia menggunakan harta tersebut di jalan Allah. Kita pun bercita-cita, ya Allah beruntung sekali dia ya, hartanya banyak dan dia habiskan di jalan Allah. Bukan, ya Allah jadikanlah aku orang yang banyak harta, titik. Jangan. Tapi ya Allah jadikanlah saya orang yang paling banyak berinfak. Ya. Jangan sekedar, ya Allah saya minta banyak harta, titik. Karena belum tentu banyak harta infaknya banyak, belum tentu. Kadang manusia seperti yang Allah gambarkan ya, dalam surah Al-Adiyat dan dalam surah yang lain. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Manusia itu terhadap harta lasyadid, sungguh sangat cinta. Dijelaskan oleh para ulama, sifat manusia yang jelek yang harus kita jauhi, kalau belum dapat harta dia rakus. Cara apapun dia lakukan supaya dapat harta. Dan kalau harta itu sudah dipegang, bakhil, pelitnya minta ampun. Jangan seperti itu. Ya. Atau wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dia sangat cinta kepada harta, sangat-sangat cinta. Ya. Tapi jadilah atau kita ingin menjadi seorang yang Allah berikan harta tersebut, kita habiskan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena dua perkara ini, ilmu, harta, ya, itu kebanggaan nanti di akhirat. Selain kebanggaan juga hal yang akan bisa membinasakan kalau niatnya salah. Orang yang pertama kali diseret ke neraka dari 3 kelompok, 2 adalah orang ini kalau niatnya salah. Orang syahid, mati syahid karena ingin disebut jagoan. Orang yang ahli Quran, ahli ilmu agama, tapi karena ingin disebut ahli. Dan orang yang infak karena ingin disebut dermawan. Juga dua perkara ini, dua perkara yang akan dihisab, yang mana nanti kaki kita tidak akan bisa bergeser sebelum bisa menjawab dua pertanyaan ini. Tanya tentang ilmu, ditanya tentang harta, dari mana, dipakai apa. Itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kalau kita ingin berbahagia, berbahagialah dengan nikmat agama. Nikmat agama, ilmu, berupa ilmu bermanfaat, amal soleh, itu kebahagiaan yang mutlak. Kebahagiaan yang mutlak, yang hakiki, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita berbahagia dengannya. Fa bidzalika falyafrahu. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Ya. Dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah mereka berbahagia. Ini nikmat yang hakiki.
Kemudian berbahagia juga dengan nikmat dunia yang kita pakai untuk taat. Itu bahagia. Orang yang diberikan nikmat dunia dan nikmat tersebut dia pakai untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Anak kira cukup pembahasan kita di pagi hari ini. Masih ada berapa waktu? Barangkali dari yang menyimak ada sesuatu yang perlu diperjelas atau ditanyakan, dipersilahkan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Bisa langsung di kolom chat atau langsung bertanya.